Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya untuk kembali belajar sejarah peradaban India kuno. Lalu di manakah letak geografis dari peradaban India kuno? Wilayah India kuno adalah salah satu negara di Asia Selatan di bagian utara berbatasan dengan pegunungan Himalaya dan Hindukush. Sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Samudra India. Sekarang wilayah ini bisa kita lihat di peta yang meliputi negara India, Nepal, Pakistan, dan Afghanistan. Kemudian yang pertama adalah peradaban lembah Sungai Indus. Berdiri di antara tahun 2800 sebelum Masehi hingga tahun 1800 sebelum Masehi. Peradaban ini adalah sebuah peradaban kuno yang hidup sepanjang Sungai Indus yang sekarang merupakan wilayah Pakistan dan India Barat. Letak lembah Sungai Indus tepatnya berada di daerah perbukitan Baluchistan. Hari ini adalah menjadi bagian dari wilayah teritorial Pakistan. Kemudian, apa arti dari kata Indus? Indus ternyata berasal dari bahasa Sanskrit atau yang kita kenal dengan Sanskerta, yakni Sindhu. Artinya adalah India. Peradaban yang kita bisa dapatkan di dalam peradaban lembah Sungai Indus. Yang pertama, terdapat dua kota besar, yakni Mohenjo-daro dan Harappa. Tak heran bila peradaban lembah Sungai Indus disebut pula sebagai peradaban Mohenjo-daro Harappa. Kepercayaan yang mereka anut adalah kepercayaan politeisme, yakni memuja banyak dewa. Kemudian mengenal tulisan dalam bentuk gambar yang kita sebut sebagai piktogram, dan mengenal seni tari terbukti dari adanya penemuan patung anak perempuan yang sedang menari. Lalu bagaimanakah dengan kehidupan ekonomi di peradaban lembah Sungai Indus? Yang pertama, masyarakat lembah Sungai Indus itu hidup dari pertanian dan perdagangan. Yang kedua, sistem perekonomian masyarakat di lembah Sungai Indus sangat tergantung pada pengolahan lahan pertanian di sekitar sungai. Di kawasan ini, petani menanam padi, gandum, sayuran, buah-buahan, dan kapas. Yang ketiga, kegiatan lainnya adalah beternak sapi, kerbau, domba, dan babi. Yang keempat, Sungai Indus digunakan untuk sarana transportasi, perdagangan, dan irigasi tentunya. Dan yang kelimanya, sudah terjalin hubungan dagang dengan bangsa lain. Kemudian, kalau kita melihat tadi bahwasanya peradaban ini lahir di lembah sungai, lalu bagaimana mata pencariannya? Yang pasti mata pencarian yang oleh masyarakat di lembah Sungai Indus lakukan adalah bercocok tanam atau bertani, dan keduanya adalah sosial maupun budaya di peradaban tersebut. Yang pertama, kita perlu tahu terlebih dahulu terkait dengan bangsa yang menghuni, bangsa yang membangun peradaban tersebut. Ternyata peradaban di lembah Sungai Indus itu dihuni oleh bangsa Dravida, di mana bangsa Dravida memiliki ciri yang pertama bertubuh pendek, yang kedua memiliki atau berhidung pesek, yang ketiga berkulit hitam, dan yang keempat berambut keriting. Lalu bagaimanakah perkembangan iptek yang terlihat di dua kota kuno yang terkenal, yakni Mohenjo-daro dan Harappa? Sebelumnya kita perlu tahu siapa penemu dari dua kota itu. Ternyata dua kota tersebut ditemukan oleh orang bernama Lakaldas Banyopadhyay. Dan dua kota tersebut dianggap maju pada masanya karena yang pertama tata letak kota yang teratur. Yang
Yang kedua, memiliki sanitasi yang baik. Yang ketiganya, jalan-jalan itu sudah lebar. Dan yang keempatnya adalah memiliki saluran air. Pada suatu waktu, ternyata peradaban di lembah Sungai Indus akhirnya runtuh. Peradaban lembah Sungai Indus itu runtuh akibat dari adanya serangan bangsa Arya yang muncul dari celah Khaybar, yang hari ini celah Khaybar itu ada dan terletak di wilayah Afghanistan ataupun Pakistan Barat. Peninggalan maupun pertama adanya penemuan patung Raja Pendeta. Yang kedua, penemuan dari bentuk-bentuk tulisan yang ternyata bentuk tulisannya adalah tulisan piktograf. Dan ketiga, ditemukan pula patung terakota.